warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak keras ya? Enggak keras. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Dumateng para ibu-ibu dan satu orang bapak yang dirahmati Allah, Majelis Tabligh ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim pertama di tempatnya Bu Pur Nami ya. Dalam rangka acara rutin ya. Saya kemarin tuh agak tadi sampai bingung, ini acaranya opo ini. Pertama kata Bu Purnami, acaranya pengajian ibu-ibu rutin. Pak, acara topiknya masalah pernikahan. Terus Pak sinten Pak Heru ngendikan acaranya syukuran pernikahan. Kula nu bayangane syukuran pernikahan apa acara pengajian ibu-ibu apa sing ndi? Campur-campur. Alhamdulillah ya, yang penting bisa ketemu. Acara rutin Bu ya. Jadi ibu-ibu itu bergabung di dalam Aisyah ya. Aisyah cabang ini ya. Berarti acara rutin ya, cabang ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi penting Muhammadiyah itu didirikan untuk apa tugasnya Muhammadiyah. Saya belum menyampaikan pada masalah pernikahan, nanti aja belakang pernikahan. Jadi ibu-ibu ini tergabung di dalam perkumpulan namanya Aisyah. Aisyah itu diambil kata dari Aisyah ya. Dan alhamdulillah terima kasih. Ini kalau saya ngomong di sini tuh banyak murid saya ini. Ada Mbak Umi, ada Bu Mariati, ada Mbak Ani, Bu Anis, ada saya tadi lihat kayaknya ada Bu Nur ya. Ada Bu Nur, ada masih banyak. Dan itu murid-murid saya kenal. Jadi dulu saya itu guru di SMA Muhammadiyah 4 ya. Jadi murid-murid namanya ya sekarang sudah jadi ibu-ibu dan alhamdulillah bisa meneruskan perjuangannya. Saya, teman-teman Pak Saifuddin, Pak Yazid, Pak Burhan ya, mungkin ibu-ibu yang sudah sepuh sudah masih kenal semua ya. Ada Pak Burhan, ada Pak Yazid, ada Pak siapa lagi, banyak ya, karena saya sudah lama dulu bergaul berkecimpung di Karangpilang. Alhamdulillah, jadi saya pasti banyak kenal. Saya senang ketemu dengan ya murid sekarang, teman-teman dari Malaysia ya. Jadi ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah itu didirikan untuk dua gerakan, termasuk Aisyah nanti. Pertama itu gerakan Muhammadiyah itu adalah memurnikan ajaran akidah dan ibadah mahdhah. Ini untuk nanti bisa membedakan penjenengan antara Aisyah dengan yang lain itu. Jadi yang dijadikan gerakan di Muhammadiyah itu adalah memurnikan tauhid, akidah dan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu nanti saya jelaskan sedikit ya sebelumnya. Memurnikan tauhid, kenapa kok dimurnikan? Karena kebanyakan dulu mulai zaman Kiai Ahmad Dahlan dan seterusnya itu tauhidnya, akidahnya orang Indonesia itu banyak yang keliru gitu loh, sehingga diluruskan. Banyak yang tidak murni. Tidak murni itu artinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Nah, akidah itu tidak boleh berubah. Akidah itu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu sama yang diajarkan itu, yaitu apa? Mentunggalkan Allah saja. Mulai dari apa menunggalkan Allah itu? Satu, keyakinan, percaya, yakin bahwa Allah itu pencipta alam ini. Itu sudah. Jadi
Mungkin dulu sudah banyak orang yang kalau tanya sapa sing gawe bumi lan seisina, dia ngomong mesti Allah ya ta, ngomong mesti Allah. Gak sembayang pun ngomong niku pangeran gitu ya, pangeran gitu. Nah, tapi tidak cukup orang tauhid itu mau ngakoni nih Allah iku sing nyiptakno alam. Ndak cukup niku. Dilanjutkan nomor loro, ngakoni nih Allah iku sing memelihara alam. Memelihara alam itu berarti jagat raya termasuk isine, termasuk kita niki ikut dipelihara oleh Allah. Nah, ini yang sudah mulai tidak cocok dengan zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah ngajarkan, yaudah akoni bahwa sing melihara sing nentokne nasib menungso dunia ini Allah. Nah, bukan yang lain-lain. Ini yang sudah banyak keliru waktu itu juga, sampai sekarang mungkin masih ada. Ada yang percaya bahwa yang memberi rezeki itu bukan Allah, tapi yang memberi rezeki itu adalah penjaga Gunung Kawi. Kita betul? Penjaga Gunung Kawi tahu gitu? Penjaga Gunung Kawi ini loh. Ono sing percaya bahwa penjaga rumah itu bukan Allah saja, tapi ada penjaga yang lain. Biasanya nih gawe omah itu biasanya lah ono apa niku Bu? Dikai bunga-bunga, dikai kembang, dikai apa nggih? Ini nggih. Niku nah kayak iku duwe keyakinan nek sing jaga omah iku mau sijine nek pancene percaya pangeran, selain pangeran ono barang iki mau sing iso jaga keselamatane. Berarti dia meyakini di luar Allah ada yang diyakini bisa menjaga keselamatan. Dulu kalau ada orang itu mau jalan-jalan biar selamat di tengah jalan, membuang kembang, ya enggak? Masih ada sekarang? Masih ada. Berarti dia sudah tidak mengakui lagi bahwa Allah yang menyelamatkan kita. Itu kan banyak itu. Dulu ada orang itu kalau anak dalam siklus kelahiran manusia itu merasa bukan Allah. Contohnya misalnya dimulai dari mana nih siklus kelahiran itu? Ada lahir, ada nikah, ada rumah tangga, ada sakit, ada mati, ada punya anak, ada itu. Wes, kalau mulai itu kau lahir mawon. Ya. Lahir di wong biyen. Niku nek wong itu lahir apa itu hamil nggih, hamil. Nek hamil iku ditandai karo istilah ini dipitoni, kita sih kenal. Pitoni nggih. Pitoni. Nek hamil 7 bulan diberi sajian. Apa nggih we? Kalau iku waktu kita SS kalau masih mireng kesih kuatah di SS itu acara ngoten niku. Di beberapa di daerah itu. Ini dikewekno rujak apa jenenge? Rujak gobet atau rujak apa? Rujak serawut itu ya. Ya, rujak serawut sih dipasrah karo sawut nih kalau nggih. Nah, jarene nek rujake iku pedes iku tandane anake lanang. Ya, nek rujake legi iku tandane anake wedok. Ya, iku udah keyakinan. Ya soalnya biyen gak ono USG, saiki ono ilmu USG, sudah dipantau, sudah bisa, ilmunya beda. Terus engko nek mari ngono lahir. Nek lahir mulai ari-arine diresiki, didusi, dibungkus karo kain putih, dikei apa maneh iku ya? Kembang ditanam ning gone ngarepe omah, jadi omahe wis keramikan apik, diduduki nggo nanam ari-ari. Terus engko diwen apa malih? Wonten perangkate. Selain kembang ono jarum, ono gunting, ada arit, ada macam-macam. Ono cangkul kecil macam-macam ya. Nah, itu lambang keyakinan. Artinya nek anake lanang iku berarti ari-arine iku dulur lanang diwenehi cangkul. Kenapa kok cangkul kalau arit? Soalnya wong biyen iku petani. Di petani ini weruh ya cangkul karo arit. Jadi ini anake lanang iku besok ben iso pinter nyambut gawe tani. Nek wedok dikasih apa? Jarum, gunting,
Muga wong biyen iku wong wedok iku tugase iku ning omah jero omah iku ya njahit ya, jadi pinter. Nah, niku dideleh nang nggone ndukure ari-ari ditanam nang ngarepe omah dikasih lampu nggih apa? Masih wonten sekarang. Ojo-ojo wong Aisyah ya masih ngono. Nah, itu maksudnya napa? Niku wong biyen itu percaya bahwa semuanya itu untuk menjaga ari-ari ini biar bisa anaknya kembar yang anaknya aslinya itu bisa nanti menjadi orang yang baik. Kalau diberi lampu, kenapa kok ditanam di depan rumah? Biar nanti kalau besar itu tetap masih ingat rumah induknya, rumah aslinya. Jadi kemana saja masih dia mau pulang. Nah, jangan saiki omahe wis didol ya terus mulai nanti. Nah, itu menurut Islam iku salah. Zaman Nabi gak ono niku, mboten wonten. Iku mung berlaku hanya mungkin di Jawa saja. Di Jawa. Lah kenapa kok itu ada? Menurut satu penelitian itu ada pengaruh dari keyakinan Hindu. Karena dulu sebelum Islam kan Hindu ya. Nah, itu ada warisan diyakini. Nah, berarti dia bisa punya keyakinan sopo kok mau diperlakukan seperti itu ari-ari ini karena diyakini nih ari-ari iki dulure anake. Ojo sampai anak iku kena mulu petoko sarono salah menggunakan meramut ari-ari. Itu keyakinan. Itu padahal apa? Di dalam Al-Quran ada Allahu Rabbul Alamin. Allah yang menentukan semuanya itu, bukan ini. Ya. Nah, ini sekarang nggak tahu Aisyah ada apa enggak masih? Kalau gitu ari-arinya gimana? Gimana kan kalau cucunya lahir itu? Wong saiki ditanam nanti wong omahe ganti halaman. Sebelum kali, Pak. Sebelum naik kali. Ya, kali kok ngrusuhi motori kali. Ya wis terserah. Sing penting tidak diyakini seperti itu. Sing penting nggak diyakini. Saiki wonten ilmu pengetahuan sudah muncul, gitu? Ilmu pengetahuan. Apa sih ari-ari itu? Ari-ari itu dalam bidang kedokteran namanya plasenta. Plasenta itu alatnya makan bagi anak yang masih janin di dalam perut. Jadi kalau anak janin perut itu makannya lewat itu, makanya disambung dengan pusar. Tapi kalau sudah keluar, maka hubungannya sudah nggak lewat pusar lagi, makanya sudah lewat mulut, minum lewat mulut, sehingga itu diputus. Lah diputus itu terus ini apa? Ya sudah ada berfungsi. Kalau itu tidak dikeluarkan membawa penyakit busuk di dalam perut menjadi penyakit, kan gitu kan Ibu ya? Sehingga harus dikeluarkan, sudah selesai. Lah ini dalam zaman Nabi Muhammad itu tidak ada. Itu bukan bagian agama. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia khususnya orang Jawa itu dulu mengamalkan Islam itu bukan berdasarkan pada tuntunan Rasulullah, bukan berdasarkan pada Al-Quran, bukan berdasarkan kepada hadis, tapi berdasarkan adat kebiasaannya orang Jawa. Akidah ya. Itu banyak lagi. Mendirikan rumah gitu. Ini apa di rumah dipasang kuda-kuda, napa? Dikai janur, ya ta, dikai pari, dikai macam-macam godongnya, poti gedang, ya. Gimana? Apa maksudnya? Dia punya keyakinan dengan diwenehi ngono iku omahe nggawa barokah. Berarti keyakinannya sing membawa berkah itu bukan Allah, tapi gara-gara ini. Oh, kamu kok kenapa omahe kok gak enak dinggone iku? Biar kira-kira pas manggone iku masang kuda-kudane omahe iku tapi iku gak diwenehi gedang kira-kira. Boleh gak ono rezekine. Nah, dikait-kaitkan begitu itu. Iya ta? Dikait-kaitkan itu. Itu namanya kemudian di dalam Islam namanya itu syirik. Syirik itu apa? Mempercayai bahwa ada Tuhan selain Allah yang memelihara alam ini. Lah itu gitu. Belum nanti kalau sudah anak itu sudah besar ya, sudah besar itu misalnya sudah waktunya nikah.
Ya, nikah saiki akeh. Nek nikah iku ndolek judone iku ndolek dinane. Ditemokne sing lanang karo sing wedok lahire tanggal pira, dina apa, Senin Wage apa pasar apa pasaran ngene ya. Niki ya, nek gak judul gak cocok dijalukno sing wong ahli ngono gak cocok iku gak cocok, gak sida. Padahal anake wong wis seneng karo karone. Goro-goro beda kelahiran. Padahal di zaman Nabi nggak ada. Semua hari itu baik ya. Belum nanti kalau nikah, sudah nikah itu jadi nih masang janur ya nang omahe ya. Engko nek ana janure engko omahe gak jadi apa ku nikahe gak jadi kelanggeng. Ana sing ngincak apa maneh ngono telur. Bareng ana meneh sing apa meneh. Wis macam-macam iku ya. Wis macam-macam sing yang kelit keris macam-macam itu. Itu kami dipercayai, kalau itu dipercayai sebagai keyakinan bahwa dengan itu hal-hal seperti itu membawa nasib kepada perkawinannya, itu namanya sudah agama. Kalau agama dijadikan seperti itu yang dasarnya bukan Quran dan hadis, maka itu namanya perbuatan melanggar agama, melanggar ajaran Rasulullah. Ya gimana seharusnya? Datanglah Muhammadiyah, dia matalan mengatakan, kamu harus percaya bahwa yang memelihara manusia itu, yang menentukan nasibnya manusia itu adalah Allah, tidak siapa-siapa. Itu bagian dari dakwahnya Muhammadiyah. Jadi kalau sekarang jenengan misalnya ngilangi supaya sing ngono-ngono iku mau dianggap malah dibenci karo masyarakat, itu wajar, biasa dibenci itu. Wong mereka itu kadang-kadang tidak ngerti. Ini dibenci apa marah kita? Nggak boleh marah. Kita malah doakan semoga saja mereka yang membenci saya itu diberi petunjuk oleh Allah, gitu saja, tidak boleh ya. Itu namanya akidah ya, akidah, meluruskan akidah. Terus sekarang yang kedua, di dalam Islam itu Muhammadiyah itu meluruskan ibadahnya apa? Mulai dari toharoh ya, wudu, tayamum ya, mandi junub, niku namanya toharoh, bersuci. Itu termasuk bagian yang itu ibadah yang ditentukan hubungan habluminallah, kaitan dengan kepada Allah, nggak boleh dirubah-rubah, dan itu nggak pernah berubah, nggak boleh berubah. Sama wudhu misalnya, nggak kenal modern ya, nggak kenal zaman modern. No wudhu modern. Ini wudhu modern itu dikurangi, wudhu modern. No sholat modern. Nah, sholat modern itu saya kira rukuke nang mburi kan nang ngarep. Nggak ada. Jadi sholat itu sejak zaman Nabi ya, zaman Nabi sholat itu ya takbir, diakhiri dengan salam, gerakan-gerakannya itu ya sudah diatur sedemikian karena nggak pernah berubah. Itu yang sekarang ini banyak orang melakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, banyak. Jadi itu, sehingga Muhammadiyah itu di dalam menjalankan ibadah sholat itu ada perbedaan dengan orang lain. Kenapa kok dengan orang lain beda? Karena Muhammadiyah itu ingin mengembalikan ajaran agama ibadahnya Muhammadiyah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu mulai dari wudhu, tayamum, mandi junub, sholat, puasa gitu. Sholat, puasa, kemudian haji, itu menyesuaikan. Lah, tadi kembali pada karena banyak di Indonesia itu ibadahnya tidak sesuai, ada yang dikurangi, ada yang dilebih-lebihkan. Misalnya, sholatmu sholat apa? Misalnya, sholat A misalnya. Loh, ada kalau tuntunannya, nggak ono pokoknya lah api, sholat itu api ya dilakoni ae. Nggak oleh. Senajono api sholat itu niatnya api, tapi kalau tidak dicontohkan Rasulullah, sholatnya itu menjadi tidak bagus karena tidak dituntunkan Rasulullah. Itu menjadi materi pelajaran Aisyah, pengajian ini. Ibu-ibu itu semua itu harus tahu itu cara itu ya. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Itu diantaranya adalah satu, jadi perjuangan Muhammadiyah itu memurnikan ibadah, memurnikan tauhid. Yang kedua, perjuangannya Muhammadiyah itu mengembangkan, memajukan bangsa, memajukan pengikutnya khususnya. Jadi kalau orang Muhammadiyah itu harus maju
Di bidang apa? Di bidang muamalah. Muamalah itu ya hubungan sesama manusia. Bisa maju di bidang apa? Organisasinya. Maju di bidang apa? Ekonominya. Maju di bidang apa? Kesehatannya. Maju di bidang apa? Misalnya kegiatan olahraganya, atau misalnya maju di bidang ilmunya. Itu mudah kemajuan. Bisa berubah. Misalnya berubah sesuai dengan kemajuannya. Kalau dulu sekolah itu buat tingkat sekarang, sekolah itu sekarang kan ada yang sudah nggak pakai kapur ya sekarang itu ya, dulu pakai sabak, diganti pakai buku, kemudian diganti pakai papan tulis kapur. Saiki pun boten laku, diganti kali spidol, ganti lagi kalian layar monitor, pakai slide macam-macam, saya pada laptop. Nah, ini ganti-ganti, ini kemajuan ya. Ekonomi juga begitu, harus kemajuan. Jadi Muhammadiyah itu Hamid Dahlan mengajak kita itu berkemajuan, maju dalam bidang hablum minan nasnya. Lah niki harus kita tahu sekarang di Muhammadiyah itu ada namanya perkumpulan Aisyah, apa namanya Bu? Korea Thayyibah. Sampeyan kenal napa Korea Thayyibah niku? Oh, iku Korea Thayyibah tapi nggak dilakoni Muhammadiyah. Durung iso, bukan nggak dilakoni, durung iso ngelakoni. Ya, Korea Thayyibah. Kalau di Muhammadiyahnya itu ada namanya dakwah jamaah, kalau bapak-bapaknya, kalau ibu-ibunya itu ada namanya Korea Thayyibah. Apa Korea Thayyibah dakwah jamaah itu? Korea Thayyibah itu kelompok panjenengan ngeten niki nggih. Contohnya ya, iku bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di lingkungannya sendiri. Misalnya di antara sekian ini ada yang kurang mampu ekonominya, ya kurang mampu, ya sudah ta'awan, saling bantu membantu. Siapa yang mungkin ada anaknya yang sekolahnya tidak bisa bayar SPP, yang lain harus sanggup untuk urunan, diatasi sendiri, jangan mengandalkan orang lain, atasi sendiri. Contoh gitu ya. Jadi pengurus Korea Thayyibah, pengurus Aisyah itu harus tahu kondisi ekonominya anggotanya masing-masing. Misalnya dibentuk karena jamaahnya banyak, mungkin nggak bisa satu-satu semuanya ngatasi, bentuk grup saja. Ada 10 orang, ada 10 orang, sampai 10 atau tiap RT atau tiap RW atau tiap ranting misalnya, kecil nanti. Itu diatasi semua. Mungkin ada yang kurang mampu tadi dibantu, ada yang mungkin dia sakit nggak punya biaya untuk berobat, bagaimana yang lain itu ikut membantu runan. Nanti suatu saat mungkin ada yang sakit lagi, dibantu lagi, jadi diatasi oleh kelompoknya sendiri. Terus ada pengajian misalnya, pengajian itu diatasi kelompoknya dari satu ke satu yang lain. Terus ada misalnya apa lagi selain itu, pengajian, rumah apa itu sakit, misalnya itu apa lagi ya, misalnya ada yang tidak punya, butuh bantuan ekonominya di rumahnya, nggak punya persediaan makanan, ya dibantu urunan, misalnya jumputan beras. Loh, itu yang disebut dengan Korea Thayyibah. Ini yang belum dilakukan oleh beberapa Muhammadiyah. Nanti kalau bapak-bapak itu namanya ada dakwah jamaah itu ya, satu RT itu ada bapak ibu jadi satu, bergabung di situ, ada bagian kesehatannya, ada yang ngurusi ekonominya, ada yang ngurusi pendidikannya, ya itu semua teratasi semua. Itu di dalam bidang organisasi, itu bidang sosial. Jadi itu yang dimasukkan. Dua gerakan ini yang dicanangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah sekarang dua gerakan ini yang belum selesai, sampai sekarang belum selesai, berkemajuan terus. Oke? Itu bentar, itu mulai itu ini saya memberi motivasi kepada jenengan. Jadi pengajian gini ini perlu. Kenapa? Informasi, ilmu itu bisa kita peroleh melalui pengajian. Kalau nggak ikut pengajian, nggak ada pengajian, maka ilmu-ilmu tentang keislaman itu tidak akan kita bertambah. Ya, katanya Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan man aradad dunya fa'alai bil ilmi. Sopo sing ingin sukses maju dunianya, maka dia harus pakai ilmu ya.
Ilmune wong sing pinter ekonomi dengan ilmune wong sing gak pinter ekonomi hasilnya beda nggak? Beda. Wong sing pinter ekonomi, pinter iku iso aja 1 bulan gajinya 50 juta. Nah sing gak pinter mungkin gak sampai 1 juta. Beda. Nah, itu katanya Ibnu atau Imam Syafi'i. Waman aradal akhirata, siapa yang nanti juga ingin baik akhiratnya, berarti harus pakai ilmu. Apa ilmunya? Kalau orang itu beda, ada orang itu sholat nggak punya ilmu sama sholat punya ilmu, beda hasilnya di hadapan Allah. Orang yang sholatnya pakai ilmu sholat, tahu tentang cara sholat dilakukan, maka pahalanya bisa jauh lebih tinggi daripada orang yang sholatnya tidak pakai ilmu. Siapa yang puasanya menggunakan ilmu, itu derajatnya di hadapan Allah lebih tinggi daripada orang yang puasanya tidak pakai ilmu. Itu beda, ya tak? Beda. Jadi sekarang kita lihat di dunia saja itu orang yang di kelas tinggi-tinggi itu kan karena ilmu, ya ilmunya. Tapi bisa jadi orang itu di dunia ilmunya derajatnya tinggi, tapi di hadapan Allah belum tentu, karena ilmu agamanya tidak punya. Nah, kalau bisa kita dua-duanya punya, tapi paling tidak kalau tidak punya ilmu yang dunia, ilmu akhiratnya harus punya, karena tujuan kita yang akhir adalah di akhirat. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i tadi, waman akhradahuma, siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka harus dua-duanya punya ilmu. Di Muhammadiyah diharapkan setiap anggota Muhammadiyah harus berilmu. Jangan sampai menjadi anggota Muhammadiyah tidak berilmu. Kalau menjadi anggota Muhammadiyah tidak berilmu, jadi menjadi anggota Aisyah tidak berilmu, kira-kira yang saya salahkan itu pengurusnya yang saya salahkan. Berarti pengurusnya tidak mau memberi ilmu sama anggota. Salah. Bapak dibentuknya organisasi Kamil Dahlan itu tujuannya untuk meminterkan anggota Muhammadiyah. Jadi tidak boleh kita agama itu katanya si A, katanya si B, katanya orang tua saya. Iya kalau benar tidak apa-apa, kalau salah. Nah itu misalnya ya, itu karena kemudian dalam Al-Quran kalau kita baca ada lagi tentang ilmu itu ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wonten surat Al-Mujadilah ayat 11 niku Allah mengatakan yarfa'illahu alladzina amanu, Allah mengangkat derajatnya orang satu beriman, berarti imannya pakai ilmu. Saya contohkan tadi, jangan sampai kita beriman berakidah yang salah, karena tidak punya ilmu akidahnya jadi salah. Harus berilmu. Yang kedua adalah alladzina utul ilma, orang yang berilmu. Ilmu apa saja? Tadi seperti Syafi'i tadi, ilmu tentang akhirat, juga ilmu tentang dunia. Kira-kira nasib kita di dunia ini karena ilmu kita enggak? Kira-kira bisa, kemungkinan nasib kita ini karena ilmu kita yang bisa beda-beda. Oleh karena itu anak-anak kita jangan sampai seperti kita, ya lah. Jangan sampai seperti kita. Zaman sekarang semakin modern. Sekarang itu semua pekerjaan itu menggunakan ilmu. Ada namanya, kalau dulu tidak ada seleksi, sekarang namanya ada seleksi. Jadi apa saja sekarang pakai seleksi. Kerja di perusahaan pakai seleksi, nggak ada tes, nggak? Itu menunjukkan bahwa yang diangkat adalah orang yang berilmu. Penting. Jadi jangan eman ibu-ibu menyekolahkan anaknya, jangan eman dengan kekayaannya. Jangan mewarisi anak itu hanya dengan kekayaan, jangan. Ya. Kalau panjenengan mewarisi anak dengan kekayaan, satu saat kekayaannya akan hilang, paling tidak berkurang, bisa jadi hilang. Tapi kalau panjenengan warisi anak itu dengan ilmu, dengan pinter, maka akan menambah kekayaan. Contoh misalnya, jenengan wis entekan kanggo biayai anak sekolah, anake pinter, dua anak loro, omahe mung siji. Begitu jenengan pun sedo, nggak mungkin anak iki akan rumahnya akan hilang. Mesti rumahnya ini akan diramut oleh dua anak itu karena pinter. Kemudian mungkin anak itu akan bikin rumah sendiri tanpa harus menghilangkan rumah induknya. Itu namanya tambah karena ilmu. Tapi kalau orang kita itu ninggalkan
harta rumah saja tanpa ilmu, punya anak 2, jangan diharap rumah ini bisa utuh. Satu saat rumah ini dijual oleh 2 orang, itu dibagi, berarti semakin kecil, semakin hilang, lama-lama hilang gitu. Nah, jadi itu pentingnya. Jadi jangan meninggalkan barang-barang untuk anak turun, tapi yang lebih penting adalah meninggalkan ilmu untuk anak-anak turun. Jadi anak-anak turun kita itu kalau tinggalkan ilmu, mereka itu istilahnya begini, kasih aja, kamu sudah saya kasih ilmu, sekarang kamu cari nafkah sendiri. Nah, gitu caranya, mereka akan cari sendiri. Tapi kalau ditinggalkan harta warisi iki, oh anaknya tidak punya pekerjaan, apa yang dijual? Adanya rumah, ya dijual rumahnya. Itu ya, itu kelemahannya ya, itu. Maka Muhammadiyah mengajak, ayo anak-anak kita sekolahkan, kita pinterkan ya. Kalau bisa lebih pinter dari kita ya. Kalau dulu kita sekolahnya tamat SMA, tamat SD, SMP, anak kita harus lebih tinggi daripada kita ya. Jangan sampai justru kita bisa sekolah, katakanlah bisa S1, perguruan tinggi S1, anak kita nggak bisa sekolah S1. Itu kan berarti anak kita lebih rendah daripada kita. Kalau bisa anak kita lebih tinggi daripada kita, paling tidak sama. Itu harus pikirnya, harus begitu mikirnya. Di Muhammadiyah itu menjadi anak yang masa depannya lebih baik daripada kita. Ya, ini pengantar Muhammadiyah. Dengan harapan begitu nanti Muhammadiyah itu, keluarga-keluarga Muhammadiyah itu akan baik semua. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama kaitan Muhammadiyah. Yang kedua sekarang berkaitan dengan masalah pernikahan. Ya, karena kaitan. Kalau mana yang mantennya, mana mantennya? Tidak apa-apa, bisa. Jadi kalau kita mau diundang mantenan itu, apa yang kita ucapkan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, itu Rasulullah mengajarkan begitu. Kalau kita datangi ke manten itu, ucapkan, doakan barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepadamu. Wa baraka alaika, mudah-mudahan kamu semua diberi berkah oleh Allah. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mudah-mudahan kalian berdua dikumpulkan di dalam satu kebaikan. Nah, itu doanya begitu ya. Itu doanya kalau kita mau lihat manten lebih baik. Di dalam hadis Rasulullah itu, ibu-ibu, saya nanti banyak yang saya nasihati sebetulnya bapak-bapak. Sebab biasanya bapak-bapak yang paling banyak salahnya itu bapak-bapak. Ya. Ya, nanti panjenengan yang transfer. Ya. Saya punya satu ilmu ya, ada ilmu wonten Al-Qur'an itu, wonten hadis niku ngeten. Ya masyarus syabab, wahai pemuda-pemuda. Pemuda termasuk maksudnya ya masa-masa pemuda ya. Bisa pemuda, bisa wanita, bisa laki-laki. Atau lebih ditujukan kepada laki-laki misalnya hadis itu. Ya masyarus syabab, wahai generasi muda. Ya, manis tato aminkumul ba'ah, siapa yang kamu sudah punya kemampuan untuk menikah. Ini saya garis besar, saya garis bawahi nanti apa itu kemampuan nikah ya. Manis tato aminkumul ba'ata, siapa yang sudah punya kemampuan untuk ngeramut pernikahan ya, pernikahannya, maka fal yatazawwad, maka nikahlah ya. Karena dengan pernikahan itu al-ghaddu lil basar, bisa menghadang ya mata untuk maksiat ya, menghadang mata untuk maksiat. Wa ghadul basar wa ahsanul basar lil fadli wa qadul fadli, kemudian untuk bisa menjaga kehormatan si kita atau manusia atau remaja itu. Fa lamal yastati, kalau dia tidak mampu untuk menikah karena mungkin faktor ba'atanya nggak ada, maka fa'alaihi shaum, maka dianjurkan untuk puasa. Fa innahu lahu wija, maka puasa itu bisa mengendalikan nafsunya, emosionalnya bisa terkendali lewat puasa. Nah, para ibu-ibu sekalian, ini al-ba'ah itu apa? Ya masyarus syabab manistato aminkumul ba'ata. Hei para pemuda-pemuda, siapa yang sudah punya kemampuan untuk meramut, menggapai atau membina rumah tangga, itu namanya ba'ah. Nah, Nabi tidak menjelaskan umur berapa, tidak ada.
secara fisik saja kemudian dibahas di dalam ilmu fikih bahwa usia nikah itu adalah kalau sudah balik, kan gitu aja. Bahkan bisa sebelum balik pun boleh, menurut contoh di zaman Aisyah itu nikahnya umur 7 tahun, baru belum menstruasi, sudah nikah, kemudian baru dipergauli pada umur 9 tahun karena sudah nikah, sudah menstruasi. Jadi baru setelah menstruasi baru dipergauli, jadi nikahkan aja. Ini dia jadikan contoh oleh orang-orang yang sekarang, para ahli-ahli itu, bahwa memperpendapat nikah dini bahkan sebelum balik itu sudah boleh. Itu contohnya itu. Tapi hadisnya itu adalah yang ditujukan itu al-ba'a, orang yang punya kemampuan untuk membina rumah tangga. Lah rumah tangga jenengan alami, kita alami itu kompleks. Rumah tangga itu tidak hanya menyangkut masalah fisik, gitu. Tidak hanya menyangkut masalah duwe anak. Nek perkara duwe anak gampang, ya toh. Perkara duwe anak gampang. Sing angel iku ngramut anake. Lah ba'ah itu termasuk ngramut anak. Iso nggak ngramut anak? Wis mampu nggak ngramut anak? Itu ba'ah. Ojo maneh ngramut anak, yo ngramut bojone. Wis iso nggak ngramut bojone? Ah, itu ba'ah. Jadi ba'ah itu tidak hanya sekedar fisik, tidak. Maka ba'ah. Ba'ah itu sekarang ini di Indonesia terjadi fenomena yang luar biasa, yaitu perkawinan dini. Saya lihat di YouTube atau di Google, tahun 2021 di Indonesia itu perkawinan dini, maksudnya dini itu di bawah undang-undang. Undang-undang itu menentukan perkawinan itu kalau dulu perempuan itu umur 16, kalau laki-laki umur 19 dulu. Sekarang sudah dirubah undang-undang perkawinan, umur perkawinan itu, usia perkawinan itu sama-sama putra putri umur 19. Nggak boleh. Kalau nikahnya itu di bawah umur 19, maka harus ada izin dari pengadilan agama. Harus ada izin. Sekarang ini izin nikah dini di bawah umur 19 itu semakin tinggi. Tercatat kemarin tahun 2021 itu di Indonesia terjadi kawin di bawah umur, nikah di bawah umur itu 65.000, bukan juta, 65.000. Di sekarang tahun 2022 ini itu turun menjadi 55.000. Itu sudah menjadi kekhawatiran bagi bangsa. Kenapa? Karena umumnya ba'ah itu belum sampai pada tingkat ba'ata tadi, belum mampu, ya. Aspek apa? Banyak aspeknya orang nikah. Satu, aspek psikologi, kejiwaannya, mentalnya. Kita alami yang di bapak-bapak tua-tua itu, orang nikah itu kan seperti orang kemudian, jangan digambarkan yang enak-enak kan begitu aja. Kadang-kadang muncul yang tidak enak. Siap enggak menerima yang tidak enak itu? Siap enggak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kalau ada hambatan-hambatan? Mampu enggak anaknya? Mampu enggak dengan nikahkan anak kita yang sudah masih dini itu kita lepas, bisa ngatasi dirinya sendiri? Akhirnya yang jadi taruhan lagi kembali ke orang tuanya lagi, iya kan? Ya, karena apa? Kejiwaannya nggak siap, kejiwaannya, mentalnya nggak siap. Jadi ba'ah itu diartikan oleh Rasulullah, ba'ah itu kemampuan jiwanya, sudah bisa ngatasi dirinya sendiri. Itu, yaitu sidang di bidang kejiwaan. Yang kedua, termasuk kejiwaannya itu sudah mampu enggak untuk menjadi seorang ibu. Jenengan kita semua punya pengalaman, sudah pengalaman bagaimana liku-likunya orang menjadi seorang ibu. Anak-anak kita nikah yang belum dewasa, kadang-kadang masih SMP, gitu. SMA belum tamat, sudah dinikahkan. Jiwanya, ilmunya itu belum mapan, belum cukup, ya.
Terus nanti itu dari segi kejiwaan. Kemudian dari segi ekonomi, kadang-kadang anak kita itu kita nikahkan belum siap dari segi ekonomi, belum punya penghasilan, belum punya biaya. Ya walaupun orang tua masih tetap ikut terlibat, tapi jangan kemudian sepenuhnya menjadi tanggungan orang tua. Ada sekarang banyak anak-anak muda itu nikah akhirnya tidak kerja, keluyuran sakar PDW, itu kan. Nah, yang pertama. Yang kedua itu agama. Agamanya itu belum mapan. Contohnya apa? Agama itu kaitan dengan tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri, ya kan itu semuanya, ya itu ada itu. Nah, maka itu ba'ah itu adalah dilihat dari apa tadi, sudah mampu jiwanya, sudah mampu ekonominya, sudah mampu agamanya. Itu harus, makanya di atas. Sekarang berapa kalau usia di Indonesia? Umur 19 tahun. Alasannya apa? Yang 55.000 itu yang nikah di bawah umur itu adalah satu, ternyata hampir 50% lebih itu adalah karena dia istri yang perempuan sudah hamil. 50%, di atas 50%. Berarti apa di sini? Kesimpulan kita berarti keberagamaan cara mental agamanya remaja-remaja kita ini sudah menjadi lampu kuning, kalau tidak lampu merah. Jadi mereka orang tuanya itu, mereka yang ngajukan ke pengadilan untuk nikah dini, nikah di bawah umur itu alasannya apa? Tadi 50% lebih alasannya karena anaknya sudah hamil. Sudah mau berbuat apa lagi? Kenapa kok sampai terjadi begitu? Itu juga jangan nyalakan anak, bisa jadi kesalahan itu pada lingkungannya. Lingkungannya termasuk kita sendiri sebagai orang tua. Mungkin kurang peduli, kurang ngawasi terhadap kehidupan anak-anak kita. Itu ya, agamanya anak-anak kita rendah, ya. Sementara kita ada namanya alat komunikasi yang canggih, namanya HP. Jadi semakin tinggi dengan adanya HP itu, maka naikkan tingkat tadi anak-anak kawin di bawah umur yang alasannya tadi adalah karena sudah hamil. 30% itu alasannya karena anaknya sudah akrab. Apa pengertian akrab? Berarti kemungkinan dia anaknya itu sudah hubungan, hanya saja tidak hamil, tapi sudah hubungan fisik, hubungan biologis. Yang lain-lain itu alasannya itu bisa, mungkin alasannya itu ingin orang tuanya itu kepingin yang cepat punya cucu, ya, kepingin punya, ada yang ikut nyambut gawe bersama ngewangi wong tuane, ada yang begitu, tapi itu kecil persentasenya. Tapi justru yang besar itu adalah yang tadi, alasan tadi. Itu kan berarti suasana kita itu memprihatinkan, sangat memperhatikan. Oleh karena itu, ibu-ibu kita yang punya anak putra putri, bapak-bapak itu yang punya putra putri, ini harus waspada. Jangan sampai terjadi seperti ini. Akhirnya apa? Kemudian mereka di dalam keluargaan rumah tangganya, kalau nikah tidak ada rasa tanggung jawab. Tidak ada rasa tanggung jawab, kan? Itu sudah akibat secara otomatis, karena dia belum siap, betul-betul siap nikah. Akhirnya dia tanggung jawab agamanya nggak ada, agamanya rendah. Akhirnya dia nikah hanya sekedar kebutuhan fisik. Nah, mau dibilang apa yang terjadi berikutnya? Mesti akan menjadi masyarakat yang kurang bagus. Nah, belum lagi kalau rumah tangga biasanya yang banyak begini ini, yang banyak seperti ini, yang tidak bertanggung jawab biasanya dari pihak laki-laki. Ya, terus bilang, kenapa? Kalau kasus-kasus di pengadilan agama itu, orang yang ngajukan cerai itu kebanyakan mayoritas itu dari kalangan ibu yang ngajukan, bukan bapak. Kalau bapak ada tapi jumlahnya tidak terlalu besar. Yang paling banyak itu adalah jumlahnya di kalangan ibu yang ngajukan. Kenapa? Ibu-ibu sekarang sudah berani untuk mengajukan haknya yang dirugikan oleh suaminya. Dia sudah mengajukan ke pengadilan karena haknya dirugikan oleh suaminya.
suaminya, karena suaminya tidak bertanggung jawab. Jumlahnya lebih besar, separuh lebih, bahkan 60% itu dari kalangan ibu-ibu yang ngajukan. Kalangan bapak-bapak dari suami itu hanya 30-40%, 30% itu catatan di pengadilan agama. Ini membuktikan apa? Membuktikan kasus di masyarakat bahwa banyak bapak-bapak atau suami-suami yang muda menjadi yang tidak dimodali dengan agama tadi itu lepas tanggung jawab. Nah, saya ini sebetulnya saya kepingin nasihati, nanti gimana lewat bapak mawon. Ya, nah, Imam Al-Ghazali, ya, Imam Al-Ghazali itu rahimahullah yang punya ilmu banyak di bidang akhlak. Itu Imam Al-Ghazali itu memberikan resep bagaimana orang berkeluarga itu bisa sakinah. Saya kira sudah banyak pengertian sakinah, mawaddah, warahmah itu sudah banyak tadi ayat yang dibaca oleh ibu tadi ya, surat Ar-Rum ayat 21 tadi. Katanya Imam Ghazali ada 12 konsep, ada 12 resep. Semuanya sampai jam piro iki nggone resep tak waca. Lho saiki jam 2 urusan. Wis cepet-cepetan ae. Nomor 1 ya, husnul usrah. Husnul usrah itu hubungan antara keluarga suami istri dan anak-anak itu harus dengan hubungan yang baik. Hubungan baik. Hubungan baik itu bisa dengan cara wis opo anane jujur-jujuran ya, bapak ibu jujur, suami jujur, istri jujur, anak-anaknya juga jujur semua. Usrah. Nah, ini yang banget biasanya kan bapak itu ya, bapak itu suka bohong pada istri biasanya ya. Itu kunci pertama, jujur, kejujuran, husnul usrah. Jadi nyambung keluarga atau hubungan dalam keluarga dengan baik. Satu. Yang kedua, waratfatul kalimah. Lutfatul kalimah itu adalah yaitu bertutur kata dengan lembut. Bertutur kata dengan lembut. Suami terhadap istri, nih istri suami itu bertutur kata dengan lembut. Ada suami yang bosan dengan istrinya? Ayo, siapa bu yang suaminya bosan dengan istrinya? Ada. Coba bayangkan kalau ada suami sampai dia boso, nih istri boso dengan suami masih banyak, ya dah. Tapi kalau suami boso sama istri, nggak ada. Wes paling ndak ngomong sampeyan bu, panjenengan bu, ono sih ngono. Jarang bisa ngomong ngono tok lho, jarang. Ya awakmu bu, ngono ya. Ya. Jadi belum bahasa-bahasa, kadang-kadang itu bahasa-bahasa suami itu tidak bagus didengar oleh istri. Coba kalau jenengan ibu-ibu kemudian bapaknya berbahasa yang bagus, paling-paling kok lumayan, kok tumben pak. Satu kuncinya dengan menggunakan kata-kata yang bagus ya, ya, yang lembut. Ketiga ya, idharul mawaddah. Idharul mawaddah itu tunjukkan di depan suami atau depan istri itu rasa cinta. Mungkin dengan bahasa panggilan, ya tak? Mungkin yang tua-tua juga ya perlu juga ya untuk membangun itu. Dengan bahasa panggilan yang menunjukkan rasa cinta, rasa sayang dan sebagainya itu, ya apa caranya mengekspresikan rasa itu, ya itu harus, itu kuncinya mawaddah. Ya, yang keempat itu wal bastatu fil hulwah, yaitu berlapang dada ketika suami berada di rumah sendirian. Ngerti berlapang dada? Berlapang dada ketika suami berada di rumah sendirian. Kalau baik-baik di rumah ada istrinya wajar. Tapi kalau ketika suami istrinya di luar sedang pergi, kemudian dia menjaga dirinya di rumah, maksudnya menjaga dari kehormatannya, menjaga dirinya, lah itulah membuat di dalam rumah tangga akan sakinah. Oke.
Sebab umumnya orang itu udah begitu, laki-laki itu biasa kalau sudah istrinya nggak ada, mumpung nggak no istriku biasanya. Ya, yang kelima, watafakuli anil zalah, ya, watagofuli anil zalah, tidak mempersoalkan hal-hal yang sifatnya remeh, tidak mempersoalkan hal-hal yang sifatnya remeh. Contoh biasanya, kalau bapak-bapak suami itu kalau diberi makanan, dibuatkan makanan nggak enak, kira-kira apa? Ngomel nggak? Mudah-mudahan enggak. Kali itu bisa terjaga. Umumnya Nabi itu pernah memberi contoh. Satu saat Aisyah itu biasanya sudah biasa memberi minuman kepada Nabi, membikinkan minuman, ya. Nah, minuman. Seneng kalau Aisyah itu, kalau Nabi itu mensisakan minumannya di cingkir, di gelas, kemudian Aisyah itu ikut minum setelah Nabi diminum. Satu saat Nabi minumnya itu lama sekali, kok nggak habis-habis. Dinteni karo Aisyah, kok lama sekali nggak habis. Setelah begitu mau habis, tinggal sedikit, ditinggal sedikit saja. Kok lama Nabi? Kok nggak cepet? Biasanya kan diminum cepet habis, kok nggak lama dia? Kok lama dia? Setelah itu dicoba, karena tinggal sedikit, dicoba diminum sama Aisyah. Ternyata minumannya itu sangat asin sekali. Nah, tapi Nabi tidak pernah ngomong, diem saja. Sebab apa? Nabi kalau nanti ngomong, dia menjaga jangan sampai membuat sakit hatinya si Aisyah. Jadi biar Aisyah sendiri yang merasakan, ternyata itu yang kenapa Nabi nggak seperti biasanya gitu. Kira-kira sekarang itu nggak gitu Pak ya? Kira-kira ngewe koyok ngene. Itu satu. Yang nomor 5. Nomor 5, yang nomor 6 adalah waiqalatul israh, ya, menghindari terjadi keributan di dalam keluarga. Jadi nih biasa toh ibu-ibu seneng suka nih kesel ngono kan muring-muring, gampang muring. Itu wajar, manusiawi itu, manusiawi. Tapi sing penting maneh nih bapak iku meneng wae, serungokno ae. Nah, ini wis dirungokno, wis to Bu, wis kesel, dijak nang ndi dolen mangan. Nah, wis selesai. Jadi itu jangan sampai hal-hal yang kecil dibesar-besarkan, kemudian jangan terlibat dalam percekcokan. Lebih baik suaminya yang lah. Maka saya lebih tahu, lebih banyak saya menasihati pada suami, pada diri kita sendiri yang laki-laki daripada yang ibu. Itu satu. Yang keenam adalah, yang ketujuh adalah yaitu wasyanatul irdhiha. Jadi seorang suami itu seharusnya harus bisa menghargai martabatnya istri, ya. Martabatnya, jangan kemudian di hadapan orang lain istrinya dijelek-jelekan. Justru bagaimanapun kekurangannya istri harus ditutup dan bahkan dikatakan baik di hadapan orang lain. Itu namanya menjaga martabatnya istri. Yang kedelapan adalah wakilatul mujadilah, yaitu tidak banyak mendebat pada istri. Dan ini istriku biasanya ngomel, nggak apa-apa ya, wis kesel kan ngomel, banyak gawe ngomel, ya wis dirungokno ae lah, nggak usah dilayan, nggak usah dibantah. Nek dibantah malah nggak nyelesaikno masalah, tambah rame. Istilahnya itu nek ono api malah diguyang bensin, malah wal terbakar. Nek ono api ono wis jadi air aja lah, diguyang air aja, selesai sudah kan. Itu sudah saya ya. Yang ke-9 adalah wabadlul mu'anata bila bukhlin laha, membiayai kebutuhan istri, mencukupi kebutuhan istri tanpa harus bersikap bakhil. Jadi membiayai kebutuhan istri tanpa harus bersikap bakhil. Jangan dijatah, Bu, pokoknya mau gelem gak gelem, cukup gak cukup sakmene, nggak boleh itu. Tapi sebaliknya istri juga tidak boleh bersikap boros, seimbang. Ya. Saya kira kalau sing wajib memberi nafkah itu siapa? Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Jadi laki-laki itu penanggung jawab memberi nafkah kepada istri. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah kewajiban suami memberi nafkah pada istri itu sesuai dengan kemampuan. Berapa? Yo entuk duit 10.000 yo wehna 10.000. Omongnya 10.000. Ya, ono istilah sekarang itu ini uang apa namanya? Ini uang perempuan, ini uang laki-laki. Oh, itu nggak boleh itu. Dalam Islam nggak boleh. Ada yang gitu ya. Oh, iki uang pawone, iki uang laki-laki, nggak boleh. Semua mestinya kenapa? Kalau uang itu hasil pekerjaannya si suami itu menjadi hasil bersama, miliknya bersama suami istri. Milik bersama. Jadi kalau sudah diperoleh di dalam kepekaan rumah tangga dalam perkawinan itu miliknya suami istri. Istri yang bekerja ketika mendapat penghasilan, maka uang itu bukan uangnya istri, tidak, itu uang bersama. Kalau uang bersama itu berarti tidak boleh salah satunya menggunakan uang tanpa sepengetahuan pihak lain. Itu namanya dalam Islam namanya syirkah. Sudah masuk ke dunia wilayah syirkah. Syirkah itu serikat, milik bersama. Milik bersama itu tidak boleh salah satunya membuat kegiatan yang tidak diketahui oleh pihak lain. Itu namanya sudah khianat. Tidak boleh dalam agama loh ya. Dalam agama, jadi uang yang diperoleh oleh gaji yang diperoleh oleh suami itu adalah milik bersama dengan istri. Ya. Lebih-lebih untuk kebutuhan keluarga, karena keluarga tanggung jawabnya suami. Gaji yang diperoleh oleh istri itu menjadi hak bersama suami. Karena apa? Istri itu bekerja karena diridhoi oleh suami. Kalau suaminya tidak meridhoi, istri nggak boleh bekerja. Tapi suami harus tanggung jawab dalam bidang ekonomi. Jadi kalau istri bekerja itu sifatnya membantu tanggung jawab suami. Tapi jadi milik bersama. Ada yang tanya, Pak, kalau umpamanya saya sebagai istri kemudian saya mau memberi kepada paman saya atau kepada orang tua saya, apakah saya harus izin? Harus izin, memberitahu. Tetapi tadi saya katakan suami tidak boleh bakhil. Artinya kalau kehendak istri itu baik, maka tidak ada jalan lain, suami harus mengizinkan. Harus mengizinkan. Ya, itu kaitan di dalam undang-undang perkawinan. Kalau sudah kekayaan itu sudah dari hasil perkawinan, itu mesti menjadi milik bersama. Milik bersama itu. Ya, nah itu contohnya ya. Jadi suami memenuhi kebutuhannya istri tanpa harus bersikap bakhil. Sebaliknya istri tidak boleh bersikap boros. Itu dua-dua seimbang. Nah, nomor 10 adalah wa ikramu ahliha, bahwa suami itu harus memuliakan, menghormati keluarga istri. Ini banyak yang tak begitu. Biasanya suami itu gelem anake gak gelem bapake, gelem anake gak gelem ibuke, gelem anake gak gelem dulure bojone. Iya kan gitu ya. Gelem anake gak gelem keluargae. Banyak, ndak boleh. Jadi untuk bagaimana keluarga itu bisa sakinah, maka suaminya harus bisa menghormati, menjaga keharmonisan dari keluarga besarnya. Anggap aja sudah sering itu biasanya di waktu nikah itu ada tausiah begitu tuh. Anggap aja sudah masuk menjadi keluarganya sendiri. Harus begitu. Ya itu. Jadi ikramu ahliya, menghormati keluarganya. Istri juga begitu, sama sebetulnya. Jadi jangan mau terima suaminya tapi nggak mau terima keluarganya. Jangan, nggak boleh itu. Itu nanti akan menjadi sumber persoalan itu dalam keluarga. Dan yang ke-11 adalah wadama wul adil jamal, yaitu selalu membuat janji atau harapan-harapan yang baik. Boleh suami itu menyenangkan istri, jangan menyusahkan istri, tapi harus memberikan jawaban harapan-harapan yang bagus. Itu senang kayak gitu. Dan yang terakhir adalah wasidatul asyirah fi alaiha, dan suami itu harus wasidatul asyirah,
Syiddatul Airah itu selalu punya rasa cemburu pada suami, pada istri. Ya, nek wong lanang wis gak cemburu nang ngene istrinya, iku sudah ndak maksimal, sudah ndak 100% gitu. Ya, tapi kalau suami cemburu itu jangan dilihat negatif, Bu. Sama dengan istri dicemburoni suami. Suami harus cemburu pada istri. Nek wis suami nggak cemburu pada istri, wis lungo-lungo gak karepmu, itu Anda sudah nggak 100%. Tapi nek masih cemburu, artinya diawasi dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa suami cinta pada istri, cemburu. Istri juga begitu kan biasanya kan. Nah, tapi merasa suami nggak mau diikat begitu, biasanya ingin bebas. Itu 12 tip, 12 resep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Saya kira sudah ngaji, mudah-mudahan cukup. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.